Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara sehat selalu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pertidaksamaan, yaitu bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan bila bentuk pertidaksamaannya itu adalah bentuk kuadrat. Saksikan terus video ini. Oke, kita lanjutkan. Saat ini kita akan menyelesaikan suatu pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat. Misalkan kita diberikan sebuah soal atau sebuah pertidaksamaan, contoh dimana x kuadrat dikurang 3x itu kurang dari atau sama dengan 10 misalnya ya. Nah, kalau kita dihadapkan dengan pertidaksamaan seperti ini, maka langkah pertama adalah kita harus membuat salah satu ruas dari pertidaksamaan itu berbentuk atau bernilai 0 gitu ya. Ini kebetulan sendiri, maka kita pindahkan saja ke kiri atau kita buat ini supaya menjadi 0. Artinya kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 10 sehingga kita peroleh x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 itu kurang dari atau sama dengan 10 ditambah negatif 10 atau 0 gitu ya. Nah, kalau saudara sudah sampai pada tahap ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari pembuat 0 atau faktor dari bentuk kuadrat ini. Ingat kembali cara memfaktorkan ya. Bentuknya adalah x kuadrat dikurang 3x dikurang 10. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kita akan mencari dua buah bilangan yang apabila dikalikan, ya dikalikan hasilnya adalah negatif 10, dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Caranya ya mencari dua buah bilangan yang dikalikan negatif 10. Cari saja faktor dari negatif 10 ya. Faktor dari negatif 10 itu ada apa saja? Ada 5 dikali negatif 2 ya kan? Atau 2 dikali negatif 5, atau 10 dikali negatif 1, dan negatif 10 dikali 1 kan gitu ya. Ini kan dua bilangan berkaitan dua bilangan. Nah, dimana diantara dua faktor ini yang apabila dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif 3, maka yang hasilnya negatif 3 yang ini ya. Sehingga kita peroleh di sini adalah positif 2 dikurang 5 gitu ya. Nah, x tambah 2 dikali x kurang 5 ini adalah faktornya, sehingga kalau pembuat nolnya x ditambah 2 itu sama dengan 0, x dikurang 5 itu sama dengan 0, maka kita peroleh x nya itu sama dengan negatif 2 dan x nya itu sama dengan 5. Pembuat 0 ini membuat garis bilangan terpecah ke dalam 3 rentang yang di setiap rentangnya itu akan bernilai salah satu, positif atau negatif. Jadi garis bilangan yang kita punya jadi terpecah menjadi 3 bagian gitu ya. Yang pertama itu yang di sebelah kiri yang negatif 2 ya. Ini negatif 2, negatif 2, dan yang di sebelah kanan itu adalah 5 gitu. Nah, kan kita jadi punya 3 nih ya, 3 bagian. Ini kurang dari negatif 2, di antara negatif 2 dan 5, dan lebih dari 5. Nah, di ketiga tempat ini akan bernilai tetap, positif atau negatif. Jadi tugas kita adalah mencari yang mana yang bernilai benar. Ini kebetulan yang ditanyakan adalah yang kurang dari 0 atau yang bernilai negatif. Jadi penyelesaian yang akan kita cari adalah nanti yang bertanda negatif. Bagaimana kita mencarinya di sini? Tandanya positif atau negatif, kita bisa mengambil salah satu titik uji. Jadi dari negatif 2 sampai ke negatif tak hingga itu kita boleh mengambil satu titik uji. Begitu juga pada rentang berikutnya. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Dalam bentuk tabel di buku coretan juga boleh. Misalnya ini titik uji. Kemudian di sini nilai. Nilai itu maksudnya ketika kita substitusikan ke dalam itu x tambah 2
dikali dengan X kurang 5. Kemudian yang ketiga itu adalah tanda. Yang kita butuhkan tandanya ya. Oke, misalkan kita udah bentuk dalam bentuk tabel seperti ini. Akan mencari tandanya. Tadi kita bisa memilih salah satu titik pada ketiga ruas itu. Misalkan untuk ruas yang paling sebelah kiri yang di sini kita memilih salah satu titik, maka kita pilih yang di sebelah sini nih, pilih negatif 3 misalnya. Negatif 3, titik yang kita pilih negatif 3. Nah, apa yang terjadi kalau kita substitusikan negatif 3 ini ke dalam yang sini? Negatif 3 ditambah 2 itu adalah ya, negatif 3 ditambah 2, X nya ini kita ganti dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 dikurang 5. Berapa itu hasilnya? Negatif 3 ditambah 2 itulah negatif 1, negatif ditambah negatif negatif, maka negatif 1 dikali negatif 8 hasilnya adalah positif 8 ya, tandanya adalah positif. Ya, saudara tidak pasti mencari nilainya, boleh ya. Negatif 3 ditambah 2 itu negatif, negatif 3 dikurang 5 itu negatif, jadi negatif kali negatif tandanya positif gitu. Nah, kita bisa menandakan di sini ini adalah tandanya positif. Oke, jadi di daerah kurang dari negatif 2 ini semuanya bernilai positif kalau kita substitusikan ke bentuk ini. Untuk yang titik uji kedua, kita boleh cari titik yang gampang untuk diuji, misal 0 atau 1. Misalnya kita pilih 0, maka kalau 0 kita substitusikan ke sana, 0 ditambah 2 dikali dengan 0 dikurang 5, hasilnya adalah ini positif, ini negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, maka tandanya negatif. Jadi yang di tengah ini tandanya negatif. Kemudian yang di kanan kita pilih misalnya ini 5, kita pilih 6 coba ya. Kalau saudara mau pilih 100 boleh juga, yang penting masih berada pada rentang 5 seterusnya. Kalau kita pilih 6, maka hasilnya adalah 6 ditambah 2 dikali 6 dikurang 5. 6 ditambah 2 itu positif, 6 dikurang 5 juga positif, maka positif dikali positif hasilnya juga positif, maka tanda di sini juga positif. Lalu mana yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut? Yang menjadi penyelesaian adalah yang bernilai negatif. Jadi yang membuat kita tahu ini positif atau negatif, yang jadi penyelesaian tanda ini ya, kurang dari atau sama dengan 0. Yang mana yang kurang dari atau sama dengan 0? Yang berada di antara negatif 2, ini tandanya negatif. Nah, kemudian ini ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti yang membuat 0 itu termasuk ke dalam himpunan. Jangan lupa bulatannya kita kasih isi. Jadi penyelesaiannya berada di antara 2 dan 5. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk penyelesaian, maka HP sama dengan X, dimana X nya itu lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari atau sama dengan 5. X nya anggota bilangan real, gitu ya. Gimana? Bisa? Oke, silahkan dipelajari. Kita akan lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya, misalkan kita diberikan sebuah pertidaksamaan selanjutnya yang berbentuk seperti ini, misalnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 lebih dari 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti sudah di salah satu ruasnya ada 0 gitu. Kita tidak perlu membuatnya lagi, kita tidak perlu menghilangkan ruas yang lain sehingga membuatnya menjadi 0. Ini udah aman. Kemudian kita harus memfaktorkan untuk mencari pembuat 0 atau pemecah dari titik pecah dari garis bilangannya. Oke, kalau kita menemukan yang seperti ini berarti ada 2x ya, koefisien dari x kuadratnya itu adalah 2.
saudara boleh ikutin cara saya nih ya. Kita akan mencari nilai dua buah bilangan. Karena ini 2x kuadrat, kita bisa tuliskan di sini 2x dan di sini 2x. Dan nanti hasilnya 4x kuadrat dong Pak. Kita kalikan setengah di luarnya. Gitu. Nah, sama dengan yang tadi, kita akan mencari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah perkalian dari koefisien ini dengan koefisien ini. Dengan konstanta itu ya. Berarti adalah negatif 6 ya. Kita akan mencari dua buah bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya adalah negatif 6. Dan kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah positif 5. Nah, sama dengan yang tadi, kita akan mencari faktor dari negatif 6. Siapa aja faktor dari negatif 6? Ya, bisa negatif 6 dikali 1 atau 1 dikali negatif negatif 1 dikali 6 gitu ya, atau 2 dikali negatif 3 atau negatif 2 dikali 3 kan gitu ya. Nah, mana di antara keempat ini yang hasil penjumlahannya itu 5? Negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5, negatif 1 ditambah 6 itu adalah 5. Dari dapat dong. Maka yang menjadi faktornya itu nanti adalah ini ya, negatif 1 dan 6. Tuliskan saja langsung di sini negatif 1 dan positif 6 lebih dari 0. Nah, kalau kita lihat dari dua buah yang dikurung ini, tanda yang dikurung ini, ada yang bisa kita keluarkan atau kita faktorkan. Ya, 2x tambah 6 itu punya dua faktor persekutuan yang sama, yaitu 2. Artinya 2 ini bisa kita faktorkan sehingga diperoleh 1/2 dikali dengan 2x dikurang 1 dikali 2 gitu ya, dikali x ditambah 3. Ini bentuk lainnya ini ya. 2x tambah 6 itu sama dengan 2 dikali x tambah 3. 2 dikali x, 2 dikali 3, 6 gitu ya. Sehingga ini kita bisa bagikan nih, bisa kalikan, dapatnya 1. Nah, kita sudah mendapatkan dua titik yang akan menjadi pembuat 0. Yang pertama adalah 2x dikurang 1 sama dengan 0, dan yang kedua adalah x ditambah 3 sama dengan 0. Maka x-nya itu sama dengan, ini langsung saja 1/2 ya. Yang di sini x-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita udah punya nih pemecahnya sama dengan yang tadi. Kalau kita buat ke dalam garis bilangan, maka kita punya titik ujinya, yaitu yang pertama yang di sebelah kiri adalah negatif 3 ya, sini negatif 3, dan yang di sebelah kanan adalah 1/2. Untuk mencari tandanya kita gunakan cara yang tadi, kita gunakan tabel. Sini titik ujinya, ini bisa dilakukan dicoret-coret ya. Kemudian sini nilainya, nilai ini kalau kita substitusikan ke dalam ini bentuk ini, 2x kurang 1 dikali x tambah 3, dan yang ketiga adalah tandanya. Oke ya, silahkan diikutin cara yang tadi. Kalau sudah sering menggunakan, tidak perlu nilai di sini, nggak apa-apa ya. Misalkan kurang dari negatif 3 di sebelah kiri nih, maka kita bisa pilih negatif 4 ya. Negatif 4 dimasukkan ke sini ya, 2x dikurang 1 berarti negatif bukan negatif ya, 2 dikali negatif 4 dikurang 1 kemudian dikali dengan negatif 4 ditambah 3 gitu. 2 dikali negatif 4 itu negatif 8 ya, dikurang 1 juga negatif, negatif 4 ditambah 3 itu juga negatif, maka negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Di sini positif. Yang diantara ini negatif 3 sampai setengah itu ada 0, kita bisa pilih 0. Maka kalau kita kalikan 0 itu menjadi 2 dikali 0 dikurang 1 dikalikan dengan 0 ditambah 3. Hasilnya adalah
2 dikali 0 dikurang 1 negatif, dikali 0 ditambah 3 positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Dan yang terakhir tuh di sebelah kanan kita bisa pilih 1 ya, karena setengah ini lebih kecil daripada 1. 1 kita bisa pilih. Kalau 1 kita pilih, maka diperoleh 2 dikali 1 dikurang 1 dikali dengan 1 ditambah 3. 2 dikurang 1 positif, ini juga positif, maka hasilnya adalah positif. Lalu mana yang menjadi penyelesaian? Yang ini kita tandain saja nih. Di sini tadi positif, yang di tengah negatif, yang di kanan positif. Yang menjadi penyelesaian adalah yang bernilai nih, yang menjadi penyelesaian adalah yang bernilai lebih dari 0. Apa artinya lebih dari 0? Lebih dari 0 itu artinya adalah yang positif. Maka yang positif yang ini nih penyelesaiannya. Apakah di lingkarannya itu ada isinya? Tidak ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Oke, jadi penyelesaiannya adalah semua nilai yang kurang dari negatif 3 dan semua nilai yang lebih dari setengah. Kita bisa tuliskan ke dalam bentuk himpunan penyelesaian. Maka HP itu sama dengan X, di mana X-nya itu kurang dari negatif 3 atau X-nya lebih dari 1/2 dan X-nya anggota bilangan real. Gitu ya. Ya, saya yakin saudara bisa. Kita akan belajar sama-sama. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan, pecahan, dan juga nilai mutlak. Nah, saudara-saudara, bagaimana? Tentu saudara sudah bisa menyelesaikan pertidaksamaan bentuk kuadrat ya. Yang penting kalau kita menjumpai pertidaksamaan bentuk kuadrat, kita harus bisa memfaktorkannya untuk kemudian menemukan pembuat nolnya. Bila saudara-saudara masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga saudara bisa menanyakan pada kelas Edmodo kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.